Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen dan rekan-rekan. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Kang Sudayadi, saya sendiri Jarwoto, Kang Andik, Kang Wahyu, Kang Nuryadi, Teh Yuni, Kang Mangara, dan Kang Soni. Izinkan kami untuk mencoba mempresentasikan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak dosen terkait dengan materi gangguan psikiatrik. Gangguan psikiatrik adalah gangguan cara berpikir, kemauan, emosi, dan perilaku. Ia merupakan kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik maupun dengan mental. Keabnormalan tersebut dibagi ke dalam 2 golongan, yaitu gangguan saraf dan gangguan jiwa. Kemudian berikutnya adalah dalam gangguan psikis terdapat 5 macam gangguan, yang skizofrenia, yang kedua gangguan depresif, yang ketiga gangguan bipolar, yang keempat gangguan kecemasan, dan yang kelima gangguan yang berikutnya dijelaskan oleh Teh Yuni. Teh Yuni dipersilakan. Terima kasih. Kita lanjut menjelaskan. Saya akan menjelaskan tentang skizofrenia. Skizofrenia ini adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi atau waham, kemudian kekacauan berpikir dan perubahan perilaku. Gejala tersebut merupakan gejala dari psikosis, yaitu kondisi di mana penderitanya kesulitan membedakan kenyataan dengan pikirannya sendiri. Mengapa skizofrenia? Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama yaitu faktor genetik. Di sini ada 10% apabila salah satu dari kedua orang tua mengidap skizofrenia. Kemudian akan meningkat menjadi 40% bila kedua orang tuanya itu menderita skizofrenia. Dan apabila mempunyai saudara atau saudara kembar yang mempunyai atau mengidap skizofrenia, maka kemungkinannya menjadi naik lagi menjadi 50%. Kemudian faktor yang kedua, yaitu faktor kimia di dalam otak, di mana di sini ada ketidakseimbangan kemudian dari neurotransmitter, yaitu zat kimia yang berfungsi mengirim sinyal antar sel di dalam otak. Faktor yang selanjutnya adalah faktor komplikasi pada saat kehamilan atau pada saat persalinan. Misalnya pada saat persalinan itu ada bayinya itu kekurangan oksigen karena mungkin kelamaan kontraksi tidak bisa cepat keluar, atau juga bisa karena berat badan bayi pada saat lahir itu rendah, atau juga bisa ada cedera otak pada bayi karena pada saat hamil itu ibunya jatuh atau ada kecelakaan. Kemudian juga bisa bayi mengidap skizofrenia apabila ibunya pada saat hamil itu menderita infeksi virus, bisa virus influenza dan virus-virus yang lain.
Kemudian di sini dewasa ini ada penemuan obat antipsikotik untuk mengatasi skizofrenia ini, di mana obat ini adalah golongan obat untuk mengendalikan dan mengurangi gejala psikosis yang dialami oleh penderita gangguan mental. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet, sirup, dan juga berupa suntikan. Nama obatnya itu haloperidol dan chlorpromazine. Agak sulit ya penyebutannya. Ini gelombang pertama atau tingkat pertama, kemudian selanjutnya itu ada yang bernama risperidon dan olanzapine. Kemudian di sini ada teori dopamin untuk skizofrenia. Hipotesis dopamin mengenai skizofrenia itu atau delusi, halusinasi, dan rendahnya atensi yang ditemukan pada skizofrenia dapat disebabkan oleh suatu aktivitas berlebih dari neuron. Tentang skizofrenia, saya serahkan ke rekan selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang gangguan depresif. Apa sih yang dimaksud dengan gangguan depresif itu? Gangguan depresi adalah suatu reaksi normal terhadap kehilangan yang menyedihkan, seperti kehilangan orang yang dikasihi atau kehilangan kesehatan. Di mana gangguan depresi ini terdiri dari 3 macam, yaitu ada faktor-faktor penyebab dalam gangguan depresif mayor. Kemudian duanya adalah obat antidepresan. Kemudian ketiganya adalah penanganan depresi dengan stimulasi otak. Yang pertama adalah faktor penyebab dalam gangguan yang pertama, gangguan penyebab depresi mendeskripsikan faktor-faktor penyebab yang telah terimplikasi dalam perkembangan gangguan depresi mayor. Faktor-faktor genetik memberikan kontribusi pada perbedaan di antara orang-orang dalam perkembangan gangguan depresi mayor. Sebagai contoh, studi-studi pasangan kembar tentang gangguan depresi mayor menunjukkan estibilitas sekitar 30 sampai dengan 40%. Lihat Flink dan Kenslers 2014, Klengel dan Binder 2013, Lola, Swananrat, dan Lipsky 2014. Genome sequencing studies terhadap individu-individu dengan gangguan depresi mayor recurrent berulang baru-baru ini mengidentifikasikan 2 loci pada kromosom 10 sebagai kontributor resiko untuk depresi. Lihat Cole et 2015, Sullivan 2015. Kemudian obat antidepresan, yaitu mendeskripsikan penelitian awal yang melahirkan penemuan obat antidepresan dan menyebutkan masing-masing golongan utama obat antidepresan dan memberikan 1 contoh untuk masing-masing golongan. 5 golongan obat utama telah menggunakan dalam penanganan gangguan
depresi mayor, lihat Wilner, Skill, Klinger, dan Belsung 2013. Inhibitor monoamin oksidasi anti depresi monomin selektif, antidepresan, aplikal, dan antagonis reseptor NMDA. Kemudian yang terakhir adalah penanganan depresi dengan stimulus stimulasi otak. Mendeskripsikan berbagai perbedaan otak yang berkaitan dengan gangguan depresi mayor. Banyak studi MRI struktural terhadap otak para pasien depresi telah dipublikasikan konsisten pada Volgra Malter di korteks prefrontal, hipokampus, amigdala, dan konteks singulat telah terobservasi. Lihat Lehner dan Losiv 2015. Sebagai contoh, gambar 18 mengilustrasikan hilangnya gray matter di korteks frontal, media, dan amigdala pada sekelompok relawan sehat yang secara genetik terpredisposisi untuk mengembangkan depresi. Darah utama di konteks frontal Russo dan Nestler 2013, Wang et 2014. Sekian, dan dilanjutkan rekan saya berikutnya. Ya, selanjutnya adalah gangguan bipolar. Penyebab munculnya gangguan bipolar belum diketahui secara pasti, namun terdapat dugaan bahwa kondisi ini merupakan dampak dari adanya ketidakseimbangan pada neurotransmitter, yakni senyawa alami yang berfungsi mengendalikan fungsi otak. Faktor genetik, fisik, lingkungan, dan sosial memiliki peran atas terjadinya ketidakseimbangan neurotransmitter yang diduga menjadi penyebab gangguan bipolar. Maka dari itu, gejala gangguan bipolar dapat terpicu jika seseorang mengalami peristiwa traumatis seperti terdapat kerabat dekat ataupun orang tua ataupun siapa itu, misalkan keluarga itu meninggal dunia. Yang kedua yaitu mungkin putus dari hubungan seperti pacaran ataupun pasangan hidup kita putus ya. Yang ketiga mengalami kekerasan emosi, fisik ataupun seksual. Selain peristiwa traumatis, faktor lain yang juga diduga memicu munculnya gangguan gejala bipolar yaitu penyakit fisik, gangguan tidur, memiliki masalah rumah tangga, keuangan, pekerjaan, ataupun masalah keseharian lainnya. Begitu pula kecanduan alkohol dan penyalahgunaan nafsa. Yang selanjutnya yaitu mood stabilizer, yaitu yang dapat mengendalikan. Yang sering kita tahu, bipolar ditandai dengan
fluktuasi mood antara senang berlebihan atau mania dengan sedih yang berlebihan ataupun depresi. Mood stabilizer diresepkan untuk mengembalikan keseimbangan kimiawi di dalam otak sehingga diharapkan menstabilkan mood pasien. Jenis-jenis kelompok obat mood stabilizer itu terdapat 3 kelompok yang dapat diklasifikasikan sebagai mood stabilizer, yaitu antikonsultan dan antipsikotik. Mineral yaitu jenis yang sangat umum di reseptium, sedangkan antikonsultan itu bisa berupa asam valproat, lomatrogin, dan carbamazepin. Sedangkan untuk antipsikotik itu berupa aripiprazol, olanzapin, repirizon, flurazon, quetiapine, ziprasidon, azepin. Di ketiga obat ataupun mood stabilizer tersebut memiliki beberapa efek samping. Efek samping untuk yang mineral itu seperti mual, tubuh kelelahan, kenaikan berat badan, tremor, diare, dan kebingungan. Sedangkan efek samping antikonsultan itu yaitu tubuh kelelahan, sakit kepala, kenaikan berat badan, mual, sakit perut, gairah seksual menurun, demam, kebingungan, gangguan penglihatan, maupun pada amal. Yang ketiga, efek samping untuk antipsikotik, yaitu efek sampingnya bisa yaitu detak jantung menjadi lebih cepat, rasa kantuk, tremor, penglihatan kabur, pusing, kenaikan berat badan, serta kulit menjadi sensitif terhadap sinar matahari. Untuk mengontrol efek samping tersebut, maka kita dapat yaitu dengan cara rutin menggunakan tabir surya ataupun karena mood stabilizer meningkatkan sensitivitas kulit terhadap sinar matahari. Yang kedua, bisa berolahraga secara teratur. Yang keempat, mungkin mengkonsumsi makanan yang tinggi serat. Dan mungkin dari saya selanjutnya bisa dilanjutkan untuk Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan merupakan semua gangguan yang dikaitkan dengan perasaan cemas, misalnya ketakutan dan kekhawatiran. Dan dengan berbagai reaksi stres fisiologis, misalnya takikardia, seperti jantung yang cepat, detak jantung yang cepat, hipertensi atau tekanan darah tinggi, mual, sulit bernapas, gangguan tidur, dan kadar glukokortikoid yang tinggi. Ada 4 macam gangguan kecemasan. Yang pertama, generalized anxiety disorders, atau gangguan kecemasan tergeneralisasi ditandai oleh respons stres dan perasaan cemas ekstrim, serta kekhawatiran tentang sejumlah besar kegiatan atau peristiwa. Yang kedua, fobia menyebabkan ketakutan atau kecemasan tentang objek tertentu, misalnya burung dan laba-laba, atau situasi tertentu, misalnya tempat tertutup atau kegelapan. Seseorang dengan fobia biasanya berusaha menghindari objek atau situasi tertentu yang menghasilkan kecemasan. Yang ketiga adalah agorafobia, merupakan ketakutan patolis terhadap tempat umum atau ruang terbuka, meskipun dapat dianggap sebagai fobia spesifik. Agorafobia pada umumnya dianggap lebih membuat tidak berdaya dibanding kebanyakan fobia spesifik. Dan oleh sebab itu, ditangani sebagai kategori diagnostik tersendiri. Misalkan, perempuan yang takut keluar rumah
disebut penderita agorafobia. Yang keempat adalah gangguan panik. Gangguan panik ditandai oleh serangan onset cepat, ketakutan, dan gejala-gejala berat stres, seperti tercekik, palpitasi jantung, dan nafas pendek, yang berulang kali terjadi. Serangan panik juga terjadi pada kasus-kasus gangguan kecemasan tergeneralisasi tertentu, fobia spesifik, dan agorafobia. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Dilanjutkan rekan kami, Wahyu. Disilahkan. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan untuk slide berikutnya, yaitu penanganan farmakologis untuk gangguan kecemasan. Yaitu artinya mendeskripsikan obat-obat apa saja sih yang digunakan dalam penanganan gangguan kecemasan tersebut, yaitu ada 3. Yang pertama ini adalah benzodiazepin, yang kedua agonis-agonis serotonin, ya, yang ketiga obat-obat antidepresan. Benzodiazepin ini termasuk ke dalam obat yang psikoaktif yang paling luas diresepkan, kira-kira sekitar 10%. Yaitu orang Amerika Utara dewasa ini saat ini menggunakan obat ini, ya. Jadi obat benzodiazepin ini memiliki beberapa efek samping yang adversif, yaitu artinya memiliki efek samping yang seperti reaksi masalah serius, seperti karena obat ini sangat adiktif. Jadi konsekuensinya adalah obat ini mestinya hanya diresepkan untuk jangka pendek karena mengandung zat psikoaktif tersebut. Yang kedua ini ada jenis agonis-agonis serotonin, ya, bisporin, yang digunakan secara luas di dalam penanganan gangguan kecemasan. Bisporin ini tampaknya memiliki efek agonis selektif pada salah satu tipe reseptor serotonin. Reseptornya sampai 5-HT-IA. Ya. Mekanisme aksinya ini belum sepenuhnya dipahami, tetapi bisporin itu tidak berfungsi sebagai SSRL. Kelebihan utama dari bisporin dibanding benzodiazepin adalah kespesifikasiannya. Obat ini menghasilkan efek yaitu anti kecemasan tanpa menghasilkan ataksia, relaksi otot, dan yang merupakan efek-efek lazim dari benzodiazepin. Akan tetapi bisporin memiliki efek samping lain, misalkan seperti pusing, mual, sakit kepala, dan terkadang insomnia atau susah tidur. Yang berikutnya ini ada obat anti kecemasan, yaitu obat-obat antidepresan. Salah satu komplikasi dalam mempelajari gangguan kecemasan dan depresi adalah komorbiditasnya yang tinggi. Dengan gangguan-gangguan psikiatrik lainnya, sebagai contoh, sekitar 47% individu dengan gangguan bipolar dan 53% individu dengan gangguan depresif mayor memiliki gangguan kecemasan komorbid. Konsisten dengan komorbiditasnya, gangguan kecemasan dan depresi klinis adalah observasi bahwa obat-obat antidepresan seperti SSRI dan SNRI seringkali efektif melawan gangguan kecemasan. Dan anxiolytic drugs atau obat-obat anti kecemasan seringkali efektif melawan depresi. Selain itu, dengan komorbiditas gangguan kecemasan dan gangguan bipolar adalah observasi bahwa obat-obat anti psikoaktif dan antikonvulsan sebagian diantaranya adalah mood stabilizer yang efektif. Juga merupakan penanganan yang efektif untuk gangguan-gangguan kecemasan tertentu. Meskipun banyak obat telah ditunjukkan menghasilkan perbaikan kecil, namun signifikan secara statistik pada kelompok-kelompok pasien yang menderita gangguan kecemasan atau penanganan gangguan kecemasan kurang memuaskan. Dan juga banyak pasien tidak terbantu sama sekali oleh semua terapi obat yang sudah ada, dan banyak menghentikan terapi karena efek samping yang adversifnya. Demikian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Salah saya jawabannya yang ini saya akan yang penanganan depresi.
presentasikan tentang apa yang dimaksud dengan gangguan Tourette dan penanganan gangguan Tourette. Kita harus tahu dulu, apakah Tourette itu, sindrom Tourette adalah gangguan yang membuat penderitanya melakukan tik atau gerakan atau ucapan berulang yang di luar kendali. Kondisi ini biasanya dimulai di usia 2-15 tahun dan lebih umum terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Tik umum terjadi pada anak-anak, tetapi normalnya kondisi ini tidak bertahan lebih dari 1 tahun. Namun pada anak dengan sindrom Tourette berlangsung dalam berbagai macam perilaku. Sindrom Tourette umumnya membaik seiring bertambahnya usia. Akan tetapi, penderita mungkin harus menjalani pengobatan untuk mengatasi kondisi lain yang terjadi bersama dengan sindrom Tourette. Yang kedua yaitu penanganan gangguan Tourette atau sindrom Tourette. Sindrom Tourette dengan gejala yang ringan umumnya tidak memerlukan pengobatan, tetapi jika gejala yang dialami tergolong parah, mengganggu aktivitas, atau membahayakan diri, ada beberapa metode pengobatan yang dapat dilakukan, yaitu psikoterapi. Jenis psikoterapi yang dapat digunakan untuk mengatasi sindrom Tourette adalah terapi perilaku kognitif. Terapi ini bertujuan untuk melatih kesadaran pasien akan sekitar dan melatih kontrol gerakan. Selain itu, terapi ini juga dapat mengatasi kondisi lain yang terkait dengan sindrom Tourette, seperti ADHD dan OCD, atau Obsessive Compulsive Disorder. Dalam sesi psikoterapi, terapis juga dapat menggunakan metode bantuan seperti hipnosis, meditasi, serta teknik pernapasan atau relaksasi. Yang kedua adalah obat-obatan. Obat-obatan yang sering digunakan adalah obat antipsikotik seperti risperidon, fluphenazine, dan haloperidol. Antidepresan seperti obat antipulsan seperti top. Next slide. Percobaan klinis, karena obat-obatan psikoterapik baru ada 3, yaitu next slide. Atau fase 1 screening, fase 2 establishing testing protocol, fase 3 final testing. Apa yang dimaksud dengan screening for safety? For safety yaitu fase pertama untuk digunakan oleh manusia, dan bila aman akan ditetapkan berapa banyak obat yang dapat ditolerir atau digunakan. Yang kedua adalah establishing the testing, yaitu fase 2 adalah percobaan klinis, yaitu menetapkan protokol atau kondisi syarat, di mana fase 2 peneliti berharap untuk menemukan dosis yang mana yang kemungkinan besar akan efektif secara terapeutik, seberapa yang sering obat itu harus diadministrasikan. Yang ketiga adalah fase final testing. Fase 3 percobaan klinis biasanya adalah studi yang dilakukan untuk kontrol atau double blind pada sejumlah besar, sering kali ribuan atau pasien yang mengalami gangguan yang diikat. Contoh, pada vaksin corona ada fase 1, fase 2, dan fase 3. Itu sudah Indonesia. Selanjutnya paparan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Di sini saya akan menyimpulkan apa yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Yang pertama, dengan idealnya pasien kategori diagnositik sama seharusnya memperlihatkan kesamaan gejala-gejala yang berkaitan dengan kesamaan patologi yang mendasarinya, yang disebabkan oleh faktor-faktor genetik dan lingkungan yang sama. Akan tetapi lebih
penting mereka semuanya merespon terhadap penanganan yang sama. Ketika menyangkut gangguan otak, organ terkompleks, kondisi ideal ini jarang terpenuhi. Akan tetapi ketika menyangkut diagnosis gangguan psikiatrik, kita bahkan mendekatinya. Selama Anda menelusuri bab ini, kami berharap Anda mengenali tanda-tanda bahwa diagnosis gangguan psikiatrik perlu diperbaiki, kecuali gangguan Tourette. Gejala-gejala skizofrenia, gangguan depresif, gangguan bipolar, dan gangguan kecemasan begitu bervariasinya, sehingga dua individu dengan diagnosis sama mungkin hanya memiliki sedikit gejala sama. Di samping itu, berbagai faktor genetik dan lingkungan telah terimplikasi dalam setiap diagnosis, dan pasien dengan diagnosis sama memperlihatkan variabilitas substansial dalam perubahan-perubahan neural yang terkait. Yang paling problematik adalah terlepas dari kenyataan bahwa banyak obat yang bekerja dengan beberapa mekanisme digunakan dalam penanganan masing-masing gangguan. Banyak pasien tidak menunjukkan kemajuan substansial. Tampaknya seperti beberapa gangguan penelitian dan penanganan mestinya bisa mendapatkan manfaat dengan membedakan. Bab ini dan akan bukti dengan kasus yang mungkin masih Anda ingat dari modul tentang gangguan bipolar. Mengalami gangguan bipolar tipe 1 sejauh ini kasus telah mengintroduksikan kepada Anda fitur-fitur gangguan depresif maupun gangguan bipolar. Kesimpulan studi kasusnya mendemonstrasikan nilai pendidikan logis yang memberikan penekanan pada pemikiran independen dan pentingnya bertanggung jawab atas kesehatan sendiri. Demikian yang bisa kami simpulkan dan yang telah dipaparkan dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.